mata kuliah Matematika Keuangan yaitu PJBL. Siap? Siap! Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 2 siap! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dalam presentasi hari ini perihal Project Based Learning. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah curahkan nikmatnya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Ilham Azhar Ramdhani, saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini terkait dengan Project Based Learning, dan adapun teman-teman saya, yang pertama ada Saudari Nisa, yang kedua ada Saudari Christine, yang ketiga ada Saudari Putri, yang keempat ada Saudari Haifa, dan yang terakhir ada Saudara Hagi. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Christine, kepadanya disilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas. Anuitas adalah rentetan atau rangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang umumnya besarnya sama pada interval waktu yang tetap seperti tahunan, bulanan, dan sebagainya. Anuitas biasa yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap periode, oleh karena itu istilahkan dengan anuitas akhir. Anuitas di muka, anuitas pembayaran dilakukan pada setiap awal periode pada saat transaksi, oleh karena itu sering diistilahkan dengan anuitas awal. Perhitungan dengan anuitas biasa memberikan hasil yang hampir sama dengan anuitas di muka jika periodenya yang lebih besar. Anuitas ditunda. Anuitas yang tidak memenuhi definisi anuitas biasanya anuitas di muka karena pembayarannya dimulai setelah beberapa periode. Misalnya setelah M periode. Anuitas bertumbuh. Anuitas biasa atau anuitas di awal yang besar atau angsurannya tidak tetap namun tumbuh atau berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan periode tertentu. Anuitas variabel. Anuitas biasa atau anuitas di awal sebagai anuitas bertumbuh, tetapi pertumbuhan angsuran tidak dinyatakan dalam persen dalam nilai nominal. Profil BCA. Pada tahun 1975, Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Tahun 1957-an, Bank BCA beroperasi pada 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Daerah ASMK di Jakarta, di mana kantor cabang Bank BCA berdiri. Pada bulan Oktober 2019, BCA menyelesaikan akuisisi PT Bank Royal Indonesia dengan kepemilikan efektif atau langsung maupun tidak langsung sebesar 100%. Pasca akuisisi, model bisnis Bank Royal akan difokuskan sebagai bank digital untuk bersaing dengan jaringan perbankan digital BCA. BCA menandatangani perjanjian jual beli bersyarat untuk pengambilan 100% saham PT Bank Rabobank Internasional Indonesia dengan persyaratan mendapat persetujuan dari regulator dan para pemegang saham. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visi
Bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Misi 1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Yang ketiga, meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Profil Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998. Pada saat itu, pemerintah sedang berusaha menanggulangi krisis ekonomi regional sejak tahun 1997. Salah satu caranya adalah pemerintah Republik Indonesia melakukan restrukturisasi bank, baik bank umum, swasta, ataupun pemerintah dengan bantuan International Monetary Fund atau IMF, Bank Dunia, dan Asia Development Bank atau ADB. Bank Mandiri juga mengalami restrukturasi di mana 4 bank pemerintah yang berbeda digabungkan bersama dalam satu bank. Selanjutnya, bank ini juga memiliki layanan distribusi yang dilengkapi dengan 388 ATM, 957 ATM dalam jaringan ATM Link, ATM bersama, ATM Prima, dan Visa atau Plus. 861 mesin elektronik data capture atau EDC, jaringan elektronik yang terdiri dari internet banking, SMS banking, dan call center. Itulah sejarah berdirinya Mandiri yang awalnya digunakan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi krisis ekonomi dan telah berkembang menjadi satu satuan Indonesia yang terkemuka di Indonesia. Selanjutnya, kredit kendaraan mobil BCA. Kendaraan roda 4 kini bukanlah kebutuhan tersier bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, banyak dari masyarakat yang berpenghasilan berbeda dari puluhan tahun lalu. Anda bisa mendapatkan mobil impian tanpa perlu menyiapkan uang simpanan berlebih, mulai dari wilayah pekerjaan, usia, uang muka minimal 25% dari harga mobil, jangka waktu, jenis nasabah, suku bunga, plat per tahun, serta harga mobil, OTR. Untuk menguatkan simulasi kredit mobil, pastikan pula untuk periksa jangka waktu dan suku bunga. Selanjutnya, kredit mobil Bank Mandiri. Sebelum cek simulasi kredit mobil Mandiri, Anda harus lebih dulu memahami tentang KKB. Itu terdiri Mandiri Kredit Kendaraan Bermotor atau KKB merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor untuk nasabah, perorangan maupun badan usaha. Keuntungan KKB Mandiri antara lain suku bunga kompetitif, metode pembayaran fleksibel, proses cepat, dan persyaratan dokumen mudah. Mandiri KKB menawarkan berbagai produk kredit yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan, yaitu pembiayaan mobil. Program ini bertujuan untuk memberikan pembiayaan guna membantu pembeli mobil semua brand, mulai dari Toyota, Mitsubishi, Honda, Daihatsu, dan masih banyak lagi. Pembiayaan motor, pembiayaan yang diberikan untuk membantu para pembeli kendaraan motor dari semua brand, yaitu Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, dan lain-lain. Hasil pembahasan proyek. Kredit sering diartikan dengan pinjaman. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang didasarkan oleh kesepakatan antara peminjam dan pemberi jasa pelayanan kredit dengan jumlah bunga kredit sebagai imbalan. Kredit tidak hanya dibuka oleh bank saja, namun dalam pembelian kendaraan seperti mobil dan motor, dealer juga melayani jasa kredit. Setelah kami hitung manual harga mobil di Bank BCA, yaitu
Diketahui suku bunganya 0,85% dan untuk N-nya atau tenornya yaitu 12 bulan, untuk angsurannya yaitu sebesar 12.012.000. Kita menghitung rumusnya, PP sama dengan 1 dikurangi I 1 ditambah I pangkat min N dibagi I dikali A, yaitu PP sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah 0,0085 di pangkat min 12 dibagi 0,0085 dikalikan dengan angsuran yaitu 12.012.000, sehingga menghasilkan 11,3624829 dikali dengan angsuran yaitu 12.012.000, sehingga menghasilkan 136.486.145,59. Jadi, nilai pinjaman sekarang dengan tingkat bunga 0,85% adalah sebesar 136.486.145,59. Setelah mencari harga, kita juga mencari angsurannya, yaitu PP sama dengan 151.400.000 dengan suku bunga 0,85% dan N-nya atau tenornya yaitu 12 bulan. Kita menggunakan rumus A sama dengan PP I dibagi 1 dikurangi 1 ditambah I A pangkat min N sama dengan 151.400.000 dikalikan dengan 0,0085 dibagi 1 dikurangi 1 ditambah 0,0085 pangkat min 12, sehingga menghasilkan 151.400.000 dikali dengan hasil jalan yang tadi 0,0880089326843, sehingga menghasilkan A yaitu 13.324.552,408415. Jadi angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah sebesar 13.424.552,408415. Setelah kita mencari angsuran, kami juga mencari N-nya atau tenornya, yaitu PP sama dengan 151.400.000 dengan suku bunga 0,85% dan angsurannya yaitu 12.012.000. Kita menggunakan rumus N sama dengan min log 1 dikurangi I PP per A per log 1 ditambah I sama dengan log 1 dikurangi 0,0085 dikali 151.400.000 dibagi dengan angsurannya yaitu 12.012.000 dibagi log 1 ditambah 0,0085, sehingga menghasilkan log 0,892865478655 per log 1,0085, sehingga menghasilkan 13.388.269.32164 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk simulasi mobil tersebut sekitar 12 bulan. Adapun harga mobil di Bank Mandiri yaitu setelah kami hitung yaitu dengan suku bunga tidak jauh berbeda dengan Bank BCA, yaitu suku bunganya 0,851% dan untuk N-nya atau tenornya 12 bulan dan angsurannya yaitu 14.261.000. Kita menggunakan rumus PP sama dengan 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N per I dikali dengan angsuran
yaitu 1 dikurangi 0,00851 pangkat min 12 dibagi 0,00851 dikalikan dengan angsurannya yaitu 14.261.000 sehingga menghasilkan 11,36162041868 dikalikan dengan angsurannya yaitu 14.261.000 sehingga menghasilkan 162.088,47908. Jadi nilai pinjaman sekarang dengan tingkat bunga 0,851% adalah sebesar 162.038,47908. Menghitung harga, kita juga mencari angsurannya yaitu dengan harga 178.130.000 dengan suku bunga 0,851% dan untuk N atau tenornya yaitu 12 bulan. Kita menggunakan rumus PP dikali dengan I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkat min N sehingga menghasilkan 178.130.000 dikalikan dengan 0,00851 dibagi 1 dikurangi tambah 1 0,00851 pangkat min 12 sehingga menghasilkan 178.130.000 dikali 0,088014517142 sehingga menghasilkan 15.678.025,938546. Jadi, angsuran yang harus dibayar tiap bulan adalah sebesar 14.678.025,938546. Setelah itu kami mencari N-nya atau tenornya, yaitu kita PP sama dengan 178.130.000 dengan suku bunganya yaitu sebesar 0,851% dan untuk angsurannya yaitu sebesar 14.261.000. Kita menggunakan rumus N sama dengan min log 1 dikurangi I PV per A per log 1 ditambah I sama dengan min log 1 dikurangi 0,00851 dikali 178.130.000 per angsurannya yaitu 14.261.000 dibagi dengan log 1 ditambah 0,00851 sehingga menghasilkan min log 0,893704067036 per log 1,00851 sehingga N sama dengan 13,26189487772 bulan. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melunasi mobil tersebut sekitar 13 bulan. Baik, untuk kesimpulan, setelah dilakukan observasi perbandingan kredit mobil antara Bank BCA dan Bank Mandiri, terdapat beberapa implikasi hasil penelitian sebagai berikut. Suku bunga kredit mobil di Bank Mandiri cenderung lebih tinggi dibandingkan di Bank BCA. Jika dihitung dengan perhitungan otomatis, tapi jika dihitung dengan perhitungan manual, tetap masih sama. Suku bunga Bank Mandiri cenderung lebih tinggi dibandingkan BCA. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi calon nasabah yang ingin mengajukan kredit mobil di kedua bank tersebut. Jangka waktu pembayaran kredit mobil di Bank Mandiri lebih sedikit variasi tenornya dibandingkan dengan di Bank BCA. Oleh karena itu, calon nasabah perlu memperhatikan kemampuan finansial dan mempertimbangkan dengan matang sebelum memilih bank dan jangka waktu pembayaran yang tepat. Biaya administrasi di Bank BCA
cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri hal ini menjadi kelebihan bagi nasabah yang ingin menghemat biaya administrasi dalam pengajuan mobil. Langsung ini. Baik. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi dalam presentasi hari ini terkait dengan PJBL. Saya mewakili semua rekan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.